Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di mata pelajaran kewirausahaan untuk kelas 11 di tahun ajaran 2022-2023. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, saya ingin tanyakan dulu ke teman-teman. Kalau kemarin dari Danang dan Faik kan sudah tuh menentukan UMKM-nya, kemudian juga sudah terjun untuk melakukan wawancara ya, pengambilan data untuk keputusan strategi. Nah, untuk kemarin kayaknya kalau nggak salah Aisyah ya. Aisyah mau turun survei Jumat, udah jadi belum Aisyah? Udah, Pak. Oke. Orangnya responnya baik nggak? Lumayan baik. Oke, lumayan baik. Berarti ada sesuatu yang Oh, nggak enggak sih, setuju. Pak, baik. Soalnya saya kenal dekat sama orang itu kan. Oke. Kalau boleh mengulang itu untuk UMKM jenis apa ya? Dia bisnisnya di bidang apa? Bidang kalau kayak gantungan kunci itu berarti kerajinannya. Oke, handcraft ya, kerajinan tangan. Oh, bagus. Oke, dari Aisyah saya mau lanjut ke Mahdi. Halo Mahdi. Halo, Pak. Oke, sama Mas Gibran sudah dapat belum UMKM yang akan dituju? Udah Mas Gibrannya di luar. Oke, itu yang ngerjain Mahdi atau Mas Gibran? Atau berdua? Gini, Pak. Gimana? Saya kan lama nulisnya. Oh, Akhirnya lama. biar cepet Mas Gibran bantuin aku Oke, tapi Mahdi ikutan. ikut. Oke, ikut. Di UMKM apa itu kalau boleh tahu? Yang di UMKM Jualan apa? Bahasa modern. Di bidang apa? Jualan apa? Gimana? jualan minyak wangi parfum. Oke, minyak wangi parfum. Oke. Di daerah mana tuh? Condet. Iya, saya sering lewat di Condet. Ada banyak jualan minyak wangi sama parfum. Oke. Nah, ini menarik teman-teman. Oke, Madi terima kasih untuk sharingnya. Kemarin saya lihat di TikTok itu kalau kita tutup mata kemudian kita masuk ke daerah Jakarta, kita akan tahu itu daerah Condet karena itu bau parfum gitu. Saya nggak tahu ya karena saya belum pernah ke Condet secara langsung. Oke, makasih Mahdi. Kemudian dari Rara, halo Ran. Ya, halo Pak. Oke, Raran gimana? Sudah bisa turun observasi, ambil data? Kemarin saya udah interview satu. Kebetulan di Shopee pasti cuma ada satu orang, jadi baru jawaban dari satu responden doang sih, Pak. Oke, dari satu responden. Nah, ini gini, kalau umpama nanti sampai akhir itu cuma dapat satu responden, berarti mau nggak mau kamu harus bisa ngolah satu ya. Nah, tapi Oke. kalau namanya ke depannya mau tambah lagi, biar nanti leveling up brandingnya itu bisa maksimal, ya boleh ditambah. Oke. Oke, Hari ini makasih insya Allah Ran. bisa dapat lebih dari satu sih, Pak. Oke, semangat ya. Ya, makasih, Pak. Oke, saya lanjut ke Fier. Halo Fier, selamat pagi. Ya, halo Pak. Oke, gimana kabar? Udah sehat Fier? Udah mendingan. Oke, udah mendingan. Oke. Kalau untuk Fier sudah ada gambaran UMKM yang mau dituju di mana gitu? Atau belum? Belum. Oke, kalau belum, kalau saya boleh saran mungkin dari arah Burger King itu ya jalan-jalan dulu aja gitu. Kesukaanmu apa gitu? Kalau kesukaanmu nggak apa, yang menarik untuk kamu apa? Nah, nanti kamu dalami dari situ. Setahu saya sih dari arah Burger King ke arah mana ya? Pasir Putih itu juga banyak. Kemudian dari arah Burger King ke arah mana? Kosannya Pak Sis itu mana? Ciputat. Nah, arah Ciputat atau arah Cinere itu juga banyak. Nanti biar mungkin kalau udah enak badan bisa jalan-jalan. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, semangat Er. Kemudian dari Fatima. Halo Fatima. Oke, Fatimah, gimana? Sudah turun ke lapangan untuk ambil data?
minggu kemarin? Kemarin sudah saya wawancara, Pak. Oke, suaranya pelan banget nih. Bisa lebih kencang sedikit. Kemarin udah saya wawancara. Oh, udah wawancara. Oh. Kalau boleh tahu jadinya di UMKM apa? Jadinya UMKM Risol, Pak. Oke, Risol Mayo gitu kan? Atau Risol Konven? Risol Mayo gitu. Oke. Mungkin kalau Fatimah suka lihat TikTok, tahu lah ya. Risol Margo. Tahu? Enggak, Pak. Oke, semangat buat bikin strateginya di sini. Kemudian saya geser ke Ilyas. Halo Ilyas. Iya, Pak. Oke, sudah observasi? Observasi. Belum, Pak, soalnya kemarin dia tutup. Oh, tutup. Hmm, Oke, weekend tutup. Oke. iya. Harapan Udah saya, ada. gimana? Tapi udah ada apa sih tujuannya mau kemana gitu. Oh, udah ada. Oke. Berarti paling enggak karena sebentar lagi kan mau puasa juga. Kalau bisa sebelum puasa. Ini sudah. Aku paling hari ini. Oke, hari ini ya. Berarti setelah simulasi KPU ya? Iya, Ya. mungkin setelah zuhur. Oke, setelah simulasi. Oke, semangat Ilyas. Iya, Pak. Kemudian saya ke Raya. Halo Raya. Halo Pak, Oke. udah sana. Cuman belum wawancara, soalnya rame terus gitu loh. Oke, ramai terus. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau saya boleh saran, itu mulai buka jam berapa? Nggak nentu Pak, kadang jam 5 udah buka, kadang habis maghrib gitu. Oke, kadang habis maghrib gitu. Oke, berarti gini, itu UMKM-nya jadinya yang apa ya? Yang krips Pak. Oh, yang crepes. Oke, berarti ada kemungkinan itu kalau orang-orang kayak gitu, biasanya itu abang-abang kan ya? Iya, abang-abang. Oke, mungkin bisa standby di sana gitu. Dia sambil ngelayanin, kamu ajak cerita. Kalau dia yang nggak nyaman, mungkin ya bisa janjian, Bang besok jam berapa datang gitu. Soalnya ada nggak gini, ada orang apalagi preparation mereka mau buka, entah itu tempat kerja, entah itu mau mulai kerja. Kadang ada yang nggak suka diganggu. Kadang ada juga yang pulang kerja, dia nggak mau diganggu karena udah capek. Nah, mungkin bisa janjian nanti kalau mengeram terus. Baik Pak. Oke, semangat ya. Kemudian ke Firza. Halo Firza. Halo. Iya. Oke Firza. Udah dapet UMKM yang mau dituju untuk project leveling up branding? Kemarin saya ke UMKM-nya Pak. Oke, kurang paham. Enggak, kemarin saya udah ke tempat UMKM-nya Pak. Oke, kalau boleh tahu jenis apa Firza? Jenis makanan. Dia bisnis apa? Bergerak di bisnis apa? Bisnis makanan Pak. Maaf, suaranya Itu bergumam. bisnis makanan Pak. Oke, makanan apa kalau boleh tahu? Variasi sih. Oke, catering kah? Kenapa? Catering? Bukan catering sih, mungkin apa ya? Saya susah ngedeskripsi Pak. Oke. Snacking, jualan Iya, kayak snack. snack gitu deh Pak. Oke, berarti kayak jajanan pasar gitu ya? Iya. Oke, berarti menarik ya. Itu kalau boleh tahu, kamu sering beli atau temen orang tua atau temenmu? Teman orang tua saya biasanya Pak. Nah, bagus tuh. Berarti kalau temennya mama, kamu bisa bantu buat branding ya, sama leveling up. Oke, Firza semangat. Oke, berarti dari semua, untuk teman-teman yang belum, nanti Vier bisa konsultasi ke saya lewat WhatsApp, boleh. Atau mungkin sekarang juga boleh, dalam artian tentukan aja yang ada di sekitar Vier.
yang menurut Fier, kalau mamanya Fier nggak suka jajan ya tentuin mana yang menarik, kalau mamanya nggak menarik, tentuin mana yang kira-kira ketika lihat kayak eye-catching gitu. Kayak, wah bagus nih. Gitu ya. Nanti konsultasi aja kayak kamu yang butuh. Kemudian ini ada Aura yang baru bergabung. Halo Aura. Aura. Oke, mungkin masih connecting-nya. Oke, halo Pak. Oke, Aura, bagaimana? Apakah sudah turun ke lapangan untuk pengambilan data? Berarti teman-teman di sini semua pakai kualitatif ya? Oke, belum sempat. Ada kendala apa, Aura? Mungkin saya bisa bantu atau teman-teman di sini bisa kasih masukan atau saran gitu. Apakah dia rame terus atau mungkin rutinitas Aura yang padat itu jadi nggak bisa? Oke, sembari diketik ya. Saya mau ganti. Oke, susah ketemu ownernya. Oke. Kalau boleh tahu ini sebelum yang ini kamu UMKM apa? Terus udah ada plan B berarti ya? Plan B-nya mau ke apa? Nah, kita kembali teman-teman ya ke awal kemarin. Saya sambil share screen ya. Ini materi untuk teman-teman nanti di periode 3. Saya udah mulai bikin. Oke. Kemarin kita udah sempat buka dan saya udah berkali-kali sampaikan yang terjadi di Aura ini wajar dalam artian kita kemarin punya indikator UMKM apa yang kita bisa leveling up dan bantu buat branding ya gitu ya. Ibaratnya kalau kita nge-game ya kita mau ngasih buff ke dia. Kalau dia yang nggak mau di buff ya kita nggak usah kasih buff. Oke. Oke, untuk teman-teman yang ada kendala di LMS, boleh sampaikan di sini. Nanti saya bisa langsung kita lanjuti. Sampaikan ke tim IT ya. Manajer IT. Oke. Nah. Malah ke refresh. Oke, Aura, plan B-nya apa? Kalau boleh tahu. Ini saya menunggu jawabannya di kolom chat sembari saya mau refreshment nih. Memori teman-teman tentang analisa kekurangan bisnis ya. Ini di awal-awal banget kemarin kita buka PPT-nya. Nah, kita tahu di sini ada indikator UMKM yang layak dibantu. Dibantu menurut versi mata pelajaran kewirausahaan kita. Yang pertama, memiliki potensi. Yang kedua, tidak berkembang. Yang ketiga, adanya keinginan dari owner. Yang keempat, memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah, teman-teman mungkin udah sampai di tahap lihat punya potensi, lihat dia nggak berkembang, atau mungkin berkembang tapi tidak maksimal, kemudian ada keinginan dari owner. Nah, di poin ini ya, ada keinginan dari owner, ada atau enggak. Kalau mau yang nggak ada, teman-teman ya mulai sekarang cari plan B, mumpung ini masih ada waktu sebelum pas. Kalau mau yang ownernya pengen, tapi dia sibuk terus, atau mungkin padat terus, teman-teman nggak bisa ambil data, ya berarti dia nggak masuk di poin memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi teman-teman kasih red flag ya, mundur, ganti tempat lain. Oke, silahkan Aura. Ininya kalau ada kendala apapun, silahkan konsultasikan ke saya ya. Boleh lewat chat kalau memang udah di luar jam pelajaran. Oke, itu teman-teman ya. Ada 4 indikator, teman-teman berpijak di 4 indikator ini. Kalau memang nggak memungkinkan, teman-teman langsung mundur aja, ganti yang lain. Biar teman-teman progresnya nggak kehambat di situ. Oke, Faik silahkan. Gimana Faik? Suara belum masuk nih. Bagaimana? Masih belum, Pak. Silakan. Untuk yang menyusun strategi pelaksanaan branding sama yang
Ini harus turun ke lapangan lagi ya, Pak? Oh, gini, yang strategi itu susun strateginya dulu. Yang turun Terus ke lapangan nanti UAS-nya aja. susun strategi sama menganalisis kelangkaan branding UMKM itu ini aja dulu Pak, kerjaan aja dulu paperwork-nya ya. Iya, paperwork-nya kerjain Cuma UAS-nya dulu. dia harus kasih kayak ini gitu ya. Ya, UAS-nya teman-teman bisa. Nanti saya jelaskan ya. Hari ini kita oke. Jawabannya saya hold dulu Faik. Oke, nanti kita jawab. Nah, teman-teman sesuai dengan pertanyaan Faik, bagus banget nih. Berarti logika sudah masuk ke tahap akhir. Nah, seperti biasa kita mulai dengan melihat penjadwalan kita, teman-teman. Hari ini tanggal 13 Maret 2023. Di penjadwalan kita akan membahas mengenai sebentar LMS-nya lagi loading. Oke. Jadi teman-teman dengan LMS itu sebenarnya teman-teman itu berlatih untuk sabar. Jadi ketika tugasnya mungkin ketolak bukan karena gurunya menolak atau mungkin tugasnya hilang, jadi teman-teman bisa bersabar. Dan teman-teman latihan untuk bermain strategi dalam artian teman-teman harus punya backup tugas. Ya mungkin untuk tugas satu periode dulu. Kalau main satu periode ini hilang, ya teman-teman nggak bikin tugasnya dari nol lagi. Ini bisa kepake kok kalau nanti teman-teman skripsian gitu ya, lanjut kuliah, tesisan, lanjut S2. Banyak orang yang punya alasan kayak gini teman-teman. Nggak lanjut skripsi karena filenya hilang. Itu nggak cuma satu dua. Oke, lanjut kembali ke materi. Berarti dari LMS teman-teman latihan dewasa. Ini tanggal 13 Maret kita materi akan membahas mengenai pengantar ujian akhir semester. Nah, seperti tadi yang Pak Ek sudah tanyakan dan mungkin teman-teman sudah lihat juga ya tadi pas buka Zoom, diperjelas juga lewat penjadwalan. Hari ini kita akan bahas mengenai pengantar. Nah, oke. Pengantarnya apa nih? Kamu telah sampai di ujung pembelajaran mapel kewirausahaan. Untuk ujian akhir semester ini akan dilaksanakan dengan kamu menjalankan proyek ya. Kemudian kamu buat laporan dan presentasi. Presentasi dalam bentuk video. Perhatikan petunjuk tugas dan rubrik. Ingat teman-teman sebelum bikin UAS-nya teman-teman pahami dulu rubriknya. Kalau teman-teman nggak paham, baca lagi. Sekali baca nggak paham, baca lagi 2 kali. Nggak paham, baca lagi 3 kali, baru tanya ke saya. Gitu ya, jangan langsung baca sekali terus tanya. Rule-nya itu dulu. Nah, seperti tadi yang dibilang Pak Ik, Pak, kita turun ke lapangnya berarti 2 kali atau lebih. Yang saya asumsikan sebenarnya cukup 2 kali. Jadi teman-teman yang pertama kan analisis kekurangan bisnis, teman-teman cari UMKM. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan, saya ulangi lagi. Di sini ada formulir target branding. Kalau teman-teman yang belum dapat, silahkan lihat di sini. Teman-teman nanti akan dapat inspirasi dari teman-teman yang lain ya. Misalnya kayak Faik, dia pengen ke UMKM makanan, nasi goreng, Danang juga makanan gitu. Raran UMKM dalam bidang makanan juga kopi gitu. Nah, tadi ada juga yang UMKM di bidang kerajinan ya, bikin gantungan kunci. Jadi handcraft, gantungan kunci. Nah, sebenarnya kalau ini teman-teman cendekia ada yang gabung, saya pengen jelasin juga ya bahwa UMKM itu nggak selalu yang ada di depan Indomaret. Yang tulisannya UMKM binaan Indomaret, bukan. Jadi semua usaha bentuknya, mau dia catering, mau dia kayak tadi punya Firza ya, dia jualan snacking kayak gitu. Kemudian kemarin saya juga Gus Ubed sempat diskusi, ada juga yang pengrajin akuarium itu bisa, ada juga yang jualan keripik singkong itu bisa. Nah, sebenarnya banyak, asalkan dia belum memiliki badan hukum, misal kayak punya PT atau punya CV gitu ya. CV-nya bukan CV kurikulum kita ya, ini CV bisnis. Nah, itu teman-teman, ini mungkin buat Fier, kalau mamanya Fier kemarin sempat kelewat, jadi tentuin dulu UMKM apa. Nah, dari sini teman-teman kan belum turun tuh. Nah, habis itu turun ketika teman-teman mengumpulkan data mengenai branding. Jadi teman-teman analisis pakai SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Nah, habis itu teman-teman lanjut ke mengumpulkan data mengenai kegiatan branding. Jadi teman-teman
buat yang ketinggalan bisa lihat di daftar wawancara. Jadi di sini teman-teman punya banyak referensi daftar pertanyaan dari teman-teman yang lain. Apakah boleh Pak mirip? Mirip boleh, tapi identik 100% jangan. Jadi ibaratnya kayak Faik dia mau wawancara di tukang nasi goreng sama Raran di bisnis kopi kayak gitu. Pertanyaan pasti beda ya. Nggak mungkin Ya pasti kopinya beda lah Pak. Ini sih iya. saya kepikirannya inilah Pak. Kan nggak mungkin kopi dikasih bumbu bawang putih kan? Ya iyalah Pak. Menurut saya sih ini kita pikir aja nih yang benar apa yang saya mikir gimana gitu loh. Sama kayak kagak kayak preman. Oke. Nah, benar. Jadi kita luruskan dulu konsep berpikirnya. Habis itu setelah itu teman-teman buka kembali materi mengenai branding ya. Di sini ada mencari keunikan brand, kemudian menganalisa kelayakan. Nah, dari sini teman-teman susun strateginya. Kalau teman-teman bingung strateginya kayak gimana, teman-teman buka di section 4 bagian 1. Masih bingung, buka lagi, baca lagi. Kemudian kalau udah ada pemahaman, teman-teman lanjut ke video di section 4 bagian 3. Kemudian teman-teman, kalau kuisnya udah kelewatan ya. Kemarin kan yang cuma yang buat masuk. Teman-teman habis itu masuk ke menganalisis kelayakan. Di sini sudah ada yang namanya rubrik tugas, padahal harusnya tugas itu nggak perlu ada rubrik tugas kita. Nah, teman-teman sih juga lihat ada kolom-kolom, carilah merek dan logo. Sebenarnya kalau nggak ada merek, kasihlah dia merek. Kalau nggak ada logo, kasihlah logo. Kamu nggak mampu kasih logo, ya kasih kayak desain merek. Teman-teman bisa cari di Canva, banyak banget. Nah, dokumentasi, kemudian penilaian dari kamu, itu layak atau enggak, kayak gitu. Kemudian masukanmu. Nah, dari masukan ini nanti akan jadi strategi. Ini yang nanti teman-teman sampaikan ke pelaku UMKM. Jadi harapan saya nanti di sana ada produknya. Kalau mau masukkan, jadi teman-teman kalau logo kasihlah desain logo gitu. Kalau lokasinya mungkin sepi gara-gara. Oke, silahkan. Apa nih? Saya maaf potong. Saya sih tadi mikirnya gini Pak. Gimana? Logonya ambil inspirasi dari misal di website-nya dapat ini soalnya saya tadi download gambar pajak sama niatnya tambah nasi gorengnya ini gitu. Ini sih apa konsep awal sih niatnya saya. Oke, gimana tadi konsepnya unik gambar pajak? Pak pajak maksudnya saya itu niatnya orang pemilik restoran, pemilik UMKM-nya sama nasi goreng gitu. Owner, jadi itu ada picture atau gambar di baliho. Ya niatnya gitu sih, walaupun nanti saya harus ambil dulu dari intro. Oke, nggak apa-apa. Dalam artian bagus kalau dia masih, kan ada tuh kan ya, tukang yang gimana, UMKM yang dia belum punya. Bikinin aja desainnya. Siapa tahu. Saya sih ada sih, itu Masnya udah ada lagu, cuma gak pernah diupdate sih. Sama sih, kelihatannya sih udah itu. Oke, nah ini mungkin ya, karena Faik tadi ngomong kayak gitu, saya jadi kepikiran sesuatu. Kalau yang bersangkutan itu belum punya WhatsApp bisnis, teman-teman bikinin WhatsApp bisnis gitu. Mungkin Pak, saya bantu bikin WhatsApp bisnis. Dari WhatsApp bisnis nanti bisa masukin katalog. Nah, mungkin kalau nanti Bapaknya lagi surfing, lagi ngelayanin, lagi itu, bisa tuh dijepret fotonya kemudian masukin di situ. Nah, kalau tadi idenya bagus, ada foto orangnya sama foto nasi gorengnya itu juga. Dalam artian mau dibikinin kayak spanduk gitu ya kan, yang unik. Oke, bagus idenya. Berarti dari situ mungkin nanti bisa masuk ke dalam kegiatan promosi dari UMKM. Di poin keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa masuk ke situ. Nah, jadi teman-teman nggak yang ngarang bebas, karena kita memang tahapnya di anak-anak SMA, bukan yang ini ngarang bebas. Teman-teman masih saya arahkannya di mana teman-teman bisa pakai form ini. Jadi masukannya itu teman-teman kalau mau merek dan logo, kalau mereknya sudah paten, punya hak cipta, udah didaftarin di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, nggak perlu teman-teman kasih logonya. Ide atau saran buat perbaikan ini. Tapi kalau teman-teman masih mau ya sampaikan aja masukannya. Logonya mungkin kurang menarik. Kalau kurang menarik mungkin sedikit menyakitkan ya. Mungkin logonya kurang oke. Kita pakai bahasa positif nih. Saya pernah diajarin sama seseorang, kita jangan pakai bahasa negatif. Logonya akan lebih energik jika mungkin warnanya diganti.
Kasih aja masukan saran. Kalau dia sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, cukup masukkan aja. Jadi nggak perlu ada Dia apa? di JKI yang kemarin kita lihat bareng-bareng itu. Oke, saya buka bareng-bareng ya. Nah, saya kurang ini di DKI. Oke. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi setiap ada merek, setiap ada merek, nanti kalau mau teman-teman, ini juga masukan bisa juga sih. Kalau kayak usaha kopi yang Raran pilih itu kan dia pasti udah terdaftar yang mereknya. Kayak Janji Jiwa itu sudah, gitu. Kopi Kenangan dia juga sudah. Gitu. Ciri-cirinya dari mana? Biasanya nanti di setiap habis ada merek itu ada logo R, gitu, logo register. Ya kan teman-teman lihat pasti logo. Nah, ada logo kayak gini. Misal nih, kayak Faik nanti mau bikin brand, kalau Faik sudah daftarin, boleh dikasih logo seperti ini. Artinya dia sudah terdaftar. Nah, untuk logo-logo yang udah terdaftar atau brand yang sudah terdaftar, berarti teman-teman masukannya cukup dari masukan itu. Mungkin Bentar, Pak, ini kalau harus register gini atau gimana Pak? Saya enggak gini, oke. Kita luruskan dulu. Jadi lihat dulu kalau dari UMKM misal kayak kopi itu kan udah ada. Dia cuma butuh masukan biar apa? Mungkin biar lebih fresh. Kasih masukan kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu ngasih masukan yang nggak masuk akal. Misal kayak kita ke kopi dulu ya. Ke kopi suruh ganti merek itu nggak mungkin karena dia udah terdaftar di sini. Oke, ya mungkin masukannya cuma apa? Biar itu lebih kelihatan lebih fresh, mungkin kayak gitu. Oke, di sini masukan. Gimana? Tadi gimana Pak? Saya agak ini. Oke, saya jelaskan dulu sampai akhir ya, jangan dipotong dulu. Jadi itu kalau buat kopi, jadi masukannya cuma masukan yang sebatas analisis aja. Nah, lain cerita kalau umpamanya Faik kan turun ke UMKM yang nggak ke konsep ya, lebih challenging. Ya, setiap UMKM punya challenge-nya masing-masing. Kalau yang di Faik, ya mungkin nasi goreng Pak siapa gitu, lebih diperjelas gitu. Tadi kan pengen bikinin kayak gitu. Kadang itu kita beli sesuatu itu nggak tahu namanya. Kalau teman-teman tahu, mungkin kalau setiap PTM di depan toko bangunan situ ada orang jualan martabak telur. Itu nggak tahu Pak siapa. Dia jualan martabak, ya cuma manggilnya cuma Bang gitu doang. Nah, itu kan bisa lah. Dari situ maksud saya, teman-teman kasihlah merek gitu. Marlor misal, martabak telur, apa lumpiar telur. Nah, dari situ kasihlah nama-nama menarik, kemudian branding. Brandingnya mau pakai nama dia boleh, atau pakai hal lain bisa gitu. Kalau UMKM yang udah kayak gitu, nggak perlu sampai ke logo, Pak dan teman-teman. Jadi cukup merek aja, branding. Kalau teman-teman mau kasih logo, itu lebih bagus. Gitu, ya kan? Oke, Kalau dari situ. ada logo ini gimana Pak? Kan kalau saya sudah ada logo, cuma nanti saya harus nyari lokasi. Oke, nah kalau umpamanya teman-teman di sana nggak ada merek, nggak ada logo, gimana? Nah, dimasukkan ini teman-teman nanti lampirkan logo dan mereknya. Jadi mereknya mau dikasih merek apa? Misalnya nanti goreng Bang Bejo, logonya nanti teman-teman cari di Canva kan banyak tuh fried rice kayak gitu. Teman-teman bisa masukkan di sini. Jadi dimasukkan nanti ada pendapat teman-teman, kemudian ada produknya mau ngapain gitu. Kan menarik tuh, ya kan? Beda cerita kalau namanya takoyaki kemarin di Danang. Dia sudah punya merek bagus. Dia sudah punya desain dari logo, brandingnya juga bagus. Nah, mungkin sarannya di mana? Yang namanya orang itu kan bebas berpendapat, asalkan dia bertanggung jawab. Nah, kasih masukan. Misal kalau namanya logonya lebih diperbesar, Kak. Kalau setahu saya sih kalau mamanya itu nggak ada perubahan di font, kemudian di warna, kalau cuma di size itu nggak akan merubah ke DJKI-nya. Gitu teman-teman. Oke, dindapkan dulu sampai di poin carilah merek dan logo. Ada yang ingin ditanya? Jadi saya senang nih progres teman-teman, walaupun tugasnya masih kosongan kayak bakso, tapi paling enggak teman-teman udah punya konsep. Harapan saya sebelum kita UAS, ini sudah terkumpul ya. Gitu. Oke,
Kita lanjut ke lokasi dari UMKM. Habis itu kita bahas rubrik UASnya. Lokasi berarti teman-teman lihat kalau lokasinya udah strategis, berarti kasih aja dokumentasi. Kemarin waktu turun, besok aja waktu turun teman-teman bisa masukin layak apa enggak, kasih masukan. Kayak gitu, manajemennya kalau mau cuma satu orang ya mungkin dari waktu dia surfing bisa tuh kayak gitu kan. Layak apa enggak gitu. Masukannya gimana? Dia perlu tambah personel apa enggak? Kalau mamanya bapaknya bilang kalau nambah personel nanti gajinya gimana saya nggak sanggup, ya berarti kasih aja masukan. Mungkin butuh bantuan gitu aja. Kan nggak harus semua masukan itu dilaksanakan. Nah, pembukuan atau kasir, pembukuannya udah ada apa belum gitu. Kalau ini kalau memang nanti nggak bisa dokumentasi nggak apa-apa ya. Ibaratnya nggak semua orang itu punya sistem pembukuan. Walaupun ada, saya pernah makan nasi goreng di Semarang, dia punya kayak ledger ya, kayak buku besar, kayak punya akuntansi gitu. Jadi setiap orang beli itu dicatat apa aja dan dan nilai atau nominal pembeliannya itu dicatat. Jadi nanti ketika dia closing hari itu tutup, dia nanti bakal jumlah pemasukan hari itu berapa, uangnya sinkron apa enggak. Itu yang paling simpel pakai buku kecil. Kemudian kegiatan promosi. Nah, teman-teman bisa leveling up-nya dari situ yang bisa ditekankan dalam artian nanti bikinlah contoh menurut saya saran WhatsApp dulu promosi. Kadang kan orang ada yang namanya pesan antar lewat diantar pesannya lewat WhatsApp kayak gitu bisa. Dan mungkin teman-teman bisa cari inspirasi di strategi di video strategi kemarin. Oke. Yang terakhir nih, kebersihan khusus untuk UMKM makanan. Menurut kamu ada dokumentasi ya? Gimana? Kotor nggak sih? Jorok nggak sih? Penilaianmu layak masukan. Nah, masukan di sini harus hati-hati. Dalam artian mungkin disediakan tempat sampah itu kan bisa komen biasa negara. Gitu. Jadi sesimpel-simpel aja teman-teman bikin, tapi ada masukan dan ada foto atau video untuk dokumentasi. Kalau bisa masuk ke kotak, masukin aja, nggak perlu bentuk link. Gitu. Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jadi harapan saya ya, ketika teman-teman pelaksanaan atau kemarin pas teman-teman di sini pas turun ke lapangan ambil foto nggak? Faik ambil foto nggak? Sih pas masak enggak sih Pak? Oke, berarti ya. Tapi nanti kalau perlu saya ambil. Oke, di hold dulu ya. Kalau Danang kemarin ambil foto banyak nggak Danang? Saya cuman foto di depan itunya sama owner ya Pak. Oke, sama owner ya. Oke, berarti nanti pas turun lagi bisa bikin dokumentasi ya. Oke, kalau dari Raran kemarin sempat ambil dokumentasi apa aja kan waktu turun di atas? Kemarin saya belum sempat foto sih Pak. Oke, langsung Mungkin foto. yang hari ini bisa dokumentasi. Oke. Biasanya kalau ke sana sekalian jajan nggak sih, Ras? Oh, Jajan? pasti Pak. Oh, pasti gitu. Yang paling Iya. enak di situ apa? Kopinya. Kemarin saya kan ke Stuja, so paling deket kan. Saya beli yang ada small coffee, saya lupa namanya Pak. Dia kan ada 2 size yang normal sama yang small. Saya beli yang small soalnya kebetulan udah malam kan. Terus saya lupa namanya Pak. Nanti kalau misalnya saya shoot lagi saya foto ini. Oke. Berarti itu best seller di sana yang itu. Iya. Tapi versi smaller versionnya. Oke. Menarik ya. Berarti ketika Starbucks itu ada beberapa size. Ini sebenarnya saya juga nggak hafal sih. Ada grande, medium, tall, whatever kayak gitu. Iya Pak, bukan Starbucks. Oke. Tapi kalau di situ cuma 2 ya. Small sama medium. Berarti nggak ada ukuran big size-nya, Ran? Kalau di Stuja sih setahu saya cuma 2 size itu. Tapi mungkin ini karena bukan cabangnya kecil, cuma 3 seat seingat saya. Oh, 3 Kalau seat. dibanding sama main cabang. Pusatnya ya pusatnya kan di Cipete itu lebih besar lagi, mungkin itu lebih bervariasi.
Oke. Menarik ya. Saya nggak sabar nih lihat laporannya. Oke, makasih Ran. Nah, teman-teman, menarik. Teman-teman mungkin bisa ambil dokumentasi lagi kalau main-main ke sana. Nah, sesuai dengan agenda kita hari ini, kita akan bahas mengenai rubriknya. Si teman-teman silakan dipahami rubrik. Sebenarnya ini penting ya untuk UAS. Nah, sengaja saya record kenapa? Biar nanti teman-teman cerdikia tuh bisa lihat gitu. Saya takutnya gini, yang mendengar, yang ikut itu kadang baca rubriknya itu kurang memahami gitu. Butuh yang namanya Zoom gitu. Kalau pemahamannya udah bagus nggak masalah. Saya takutnya nanti kalau teman-teman ngumpulinya itu nggak sesuai. Saya punya konsep kayak gini teman-teman. UAS-nya nggak akan saya tolak, tapi saya akan nilai berdasarkan apa yang ngumpulin teman-teman. Kalau teman-teman ngumpulinnya niat banget sesuai rubrik, jelas itu nilai akan bagus. Tapi kalau ngumpulinnya nggak niat, setengah hati, mau gimana lagi, saya akan menilai dengan sepenuh hati. Nilai nggak full. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Petunjuknya. Jadi biasanya normalnya kita kalau kemarin di semester 1 itu di ujian akhir semester cuma ada apa sih? Rubrik, tugas, sama refleksi. Nah, karena saya mikir banyak dari teman-teman, kalau teman-teman Sawangan aman gitu. Teman-teman di home base lain itu yang nggak paham. Jadi ada pengantar dulu, kita mau ngapain. Kemudian petunjuk, kita buka petunjuknya. Di sini teman-teman dari Sawangan semua pakai PC ya. Fatima pakai PC kan? Atau laptop? Zoom-nya? PC. Oke, PC. Jadi saya kira nggak ada masalah. Sebenarnya yang ada menantang untuk teman-teman yang pakai tablet. Oke, teman-teman bisa dibuka di section UAS, di bagian petunjuk pengerjaan UAS. Jadi teman-teman, nanti teman-teman laporannya dalam bentuk dua. Saya ulangi, dalam bentuk dua hal. Yang pertama, teman-teman bikin laporan, kemudian teman-teman bikin presentasi dari laporan itu. Kita lihat rubriknya dulu. Oke, saya coba refresh lagi. Oke. Yang pertama, teman-teman nanti akan dilihat dari laporan. Jadi laporannya nanti ada apa sih? Kesuksesan pelaksanaan dari masing-masing indikator. Indikatornya di mana di bawahnya ada dokumentasi dalam bentuk foto maupun video. Foto dan videonya buat apa, Pak? Buat bikin presentasi. Sebenarnya teman-teman presentasi aja. Tapi mengingat kita itu kayaknya udah masuk di bulan puasa, teman-teman kalau harus ngantri, dan saya harus nunggu orang presentasi, sejujurnya itu wasting time ya. Karena nggak mungkin orang sebanyak itu bisa presentasi di satu waktu yang sama. Terus solusinya gimana, Pak? Kalian bikin video presentasi. Yang dinilai nanti dari mana? Tata bahasa, salam penyampaian pilihan bahasa, estetika dari file presentasi, kemudian kerapian dari edit video. Jadi jangan dipikir susah dulu, teman-teman. Saya udah bikin petunjuk tugasnya dengan gampang. Terus caranya gimana, Pak? Saya nggak mau edit-edit video. Gampang. Teman-teman di sini pasti punya Zoom ya? Ya pastilah kita pakai Zoom. Teman-teman lihat di petunjuk pengerjaan ujian akhir semester. Saya udah bikin spesial nih untuk Mapel Eko dan KWU. Jadi teman-teman cukup buka Zoom. Kemudian teman-teman start meeting. Teman-teman jangan lupa nyalakan mic dan videonya. Kemudian teman-teman share screen. Share screen yang mana file presentasi. Habis itu teman-teman jangan lupa buat record dan teman-teman presentasi. Udah teman-teman tinggal ngomong. Jadi nanti yang dikirim mana, Pak? File MP4 dari record Zoom-nya. Jadi seakan-akan teman-teman kayak presentasi di Zoom, tapi di record. Itu aja yang saya minta. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi teman-teman tetap presentasi, kayak presentasi biasa ya, di kelas yang biasa, di UAS biasa. Cuma bedanya teman-teman buka teman-teman Zoom teman-teman sendiri, teman-teman record. Ingat ya, open cam dan teman-teman presentasi. Jadi recordannya teman-teman presentasi sendiri.
Gitu. Nah, Ada yang ingin ditanyakan? yes. Ini meetingnya sama pemilik UMKM atau sama siapa nih Pak? Oke. Jadi teman-teman cuma butuh Zoom-nya buat record aja. Record aja. Record apa nih Pak? Oke. Kita baca ya petunjuknya. Coba teman-teman saya kasih waktu 3 menit. Teman-teman silahkan baca di petunjuk pengerjaan ujian akhir semester. 3 menit ya, sampai 10:16. Nanti saya akan jelaskan. Jadi teman-teman baca dulu. Oke teman-teman, saya ulangi sekali lagi, dibaca dulu di section 6 bagian 2. Jadi dibaca dulu. Saya sih paham sih Pak, harus direkord, cuma recordnya sama siapa itu sih. Masalah saya itu Kamu aja. dan presentasimu. Gitu. Yang direkod, jadi oke. Dibaca dulu. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk baca dulu. Jadi baik, semangat, sabar dulu. Nanti bareng-bareng sama teman-teman. Oke teman-teman ya, 1 menit lagi. Jika ada yang sudah selesai, ada pertanyaan, silakan pertanyaan ditahan dulu. Nanti bisa bertanya setelah penjelasannya komplit. Oke ya, oke udah 10:16, udah 3 menit. Nah, perlu digaris bawahi dan dipahami bahwa tugasnya nanti berbentuk URL. URL dari Google Drive. Isinya folder yang teman-teman share. Oke, itu dulu teman-teman. Jadi teman-teman pahami dulu bahwa nanti yang disubmit itu adalah folder yang sudah diberikan akses untuk melihat. Jadi jangan masih digembok. Tuh, kemudian kita baca petunjuknya. Kita baca pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, waktunya masih panjang. Dan di sini kalau ada pertanyaan baru boleh. Karena yang penting tadi udah poinnya yang dikumpulkan adalah link atau URL dari folder isi tugas. Oke, pertama teman-teman buka aplikasi Zoom, kemudian pilih meeting. Jangan lupa nyalakan mic dan video. Jelas ya, di sini teman-teman nggak buka link atau nggak nge-add teman. Oke. Kemudian yang ketiga teman-teman pilih file yang isi presentasi buat di share screen. Kemudian pilih slideshow. Kemudian teman-teman ketika udah masuk di share screen, teman-teman jangan lupa pilih more.
kemudian teman-teman recordnya tuh komputer aja. Karena di sini ada dua ya, record to cloud sama record to komputer, teman-teman pilih yang komputer aja. Habis itu teman-teman presentasi kayak teman-teman lagi ada di UAS-nya saya yang zaman dulu atau di UAS-UAS di mapel lain, presentasi aja. Kemudian teman-teman stop recording dan end meeting. Nah, habis itu setelah Zoom-nya selesai nanti ada proses decoding, teman-teman tunggu aja. Dan teman-teman sekarang sudah punya file video dari presentasi teman-teman. Jadi presentasinya tetap pakai Zoom sendirian, di-record. Jadi saya bisa lihat teman-teman presentasi itu dari itu. Oke? Dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Aisyah, Aura, Ilyas. Paham, Mbak. Jadi, oke, paham ya. Jadi kita ibaratnya kayak kita buka Zoom aja. Zoom itu kan kalau free itu kan 40 menit. Teman-teman kan presentasi juga nggak sampai 40 menit kan. Paling cuma 15 menit, 30 menit. Nah, di sini lebih fleksibel. Bedanya kalau namanya kita presentasi langsung, teman yang lain nunggu, nggak fokus, akhirnya wasting time. Cuma bedanya di sini nggak ada tanya jawab. Tanya jawabnya cukup kita di sesi ini aja. Jadi presentasi cukup presentasi aja. Gitu. Nah, habis itu teman-teman masukkan itu ke Google Drive, file videonya aja. Biasanya nanti kalau udah selesai recording itu ada file MP4-nya, file MP3, kemudian chatting kalau ada chatting. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman chatting kayak gini tuh sebenarnya kalau ke record rekamannya chat ada gitu. Kalau dari private ya. Nah, udah teman-teman dapat yang namanya video presentasi tanpa perlu nunggu giliran presentasi. Gimana? Lebih enak kan? Lebih fleksibel. Itu kelebihannya buat teman-teman. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya di sini yang lebih susah itu punya teman-teman cendekia karena mereka kan pakai tab ya. Karena pakai tab itu dia harus download KineMaster, harus download Google Slide, dia harus play, habis itu teman-teman bikin proyek baru kayak gitu, nanti masukin gambar di sebelah pojok. Sejujurnya ini dibikin itu lebih ke teman-teman yang pakai tablet, karena di sana lebih susah. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Kemudian saya ingatkan teman-teman, nanti teman-teman setelah punya yang namanya file presentasi, video presentasi, teman-teman silahkan buka Google Drive, kemudian bikin folder dengan namamu, ingat ya, namamu dan home base. Misal Raran, Sawangan, Faik, Sawangan, kayak gitu. Misal kayak Robi, Cendekia, gitu. Kemudian teman-teman jangan lupa share dan berikan akses. Aksesnya boleh viewer, boleh editor, terserah. Nah, udah. Terus diisi apa, Pak? Diisi apa, teman-teman? Isi yang pertama file presentasinya tadi sama video presentasi. Semudah itu. Jadi teman-teman nggak perlu deg-degan nunggu giliran presentasi, dan nggak perlu yang teman-teman nunggu teman yang lain presentasi. Karena saya sadar pasti itu akan terasa garing. Teman-teman juga nggak mau kan? Saya juga nggak mau nunggu cuma buat presentasi teman-teman gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? 10:21. Jadi semudah itu teman-teman buka Zoom, cukup record. Saya ingatkan sekali lagi on cam ya, jangan nggak on cam. Karena itu presentasi sendiri. Gitu. Jadi nanti setelah teman-teman dapat, teman-teman bisa kumpulkan di section 6 bagian 4. Gitu. Saya kira untuk UAS-nya, untuk teman-teman dari Sawangan nggak terlalu susah karena cukup pakai Zoom, di record, selesai gitu. File PPT masukin, video presentasi masukin ke folder, submit ke saya, UAS udah jadi. Nah, harapan saya teman-teman sebenarnya di KWU ini semuanya itu terintegrasi. Jadi teman-teman itu tugas awal itu berhubungan sama UAS gitu. Karena dari SWOT-nya itu juga nanti kan teman-teman harus pakai di saat teman-teman terjun ke lapangan, analisisnya. Jadi itu sebenarnya kalau teman-teman bikin tugasnya dari awal, itu nggak akan susah untuk mencapai UAS tepat waktu. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, Silakan. saya mau nanya yang tentang indikatornya itu.
kan ada lokasi. Kalau misalnya online shop berarti dokumentasinya akun online shopnya apa gitu? Oke, benar. Kalau lokasi dia online shop, dokumentasinya cukup dari akun, kemudian produknya ada apa aja gitu. Di situ kan juga ada kan ya, kayak kebersihan, bla 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 bla. Jadi disesuaikan aja. Gitu. Oke Pak, makasih. Oke. Dari Fatima, bentar. Oke, case-nya saya bacakan sedikit ya Fatima, tapi nggak semua. Case-nya dia sudah ada logo, udah ada merek, dan udah dijual di reseller online. Terus kita brandingnya kayak gimana Pak? Gitu. Nah, pertanyaan saya Fatima, kamu bisa ketemu sama ownernya nggak nanti buat pemaparan branding sama leveling up? Gimana Fatima? Bisa nggak? Silahkan. Oke, bisa. Oke, saya izin stop share sebentar. Saya senang nih kalau banyak yang tanya, berarti teman-teman naruh perhatian ya, nggak ditinggal. Oke, kalau ada kayak gitu teman-teman patokannya ke section 5 bagian 4. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau dia sudah punya merek, dia sudah punya logo, logonya juga sudah terdaftar di DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berarti teman-teman cukup sampaikan, kasih di sana fotonya, logonya dia, masukin screen capture atau mungkin teman-teman bisa download, unduh. Di sini Fatima cukup kasih saran, misal logonya sudah baik, tapi menurut saya, jadi kasih pendapatnya aja gitu. Jadi nggak perlu sampai mengubah. Dalam artian dia sudah keluar duit buat daftarin itu, dia udah keluarin duit buat desain itu gitu. Apakah itu bisa diubah? Bisa. Tapi bukan wewenang kita untuk ngasih saran sejauh itu. Kita cukup lakuin aja pendapat dari Fatima. Misal logonya terlalu kecil Kak untuk di all shop-nya, atau mungkin di all shop-nya logonya nggak ketara gitu. Kita lihat ya, kalau di Tokopedia apa di Shopee itu kadang nama merek sama nama akun itu kadang berbeda gitu. Nah, mungkin bisa diedukasi dari situ, harusnya sama gitu. Atau mungkin dari profile picture-nya dia menggambarkan produknya apa. Saya pernah lihat online shop, dia jualan barang elektronik, tapi foto profilnya Song Hye Kyo. Namanya Song Hye Kyo Online. Gitu. Saya juga nggak tahu dia jualan apa awalnya. Ternyata itu adalah merek dari dia. Kayak gitu. Kalau misal dia belum punya yang namanya merek terdaftar, masih enggak, kamu kasih masukan gitu ya. Karena kita kan tahu ya, orang Indonesia tuh suka berkomentar. Jadi nanti Fatima boleh kasih masukan aja dari pendapat Fatima. Jadi nggak perlu sampai yang kita fokus dia buat melaksanakan. Enggak. Ingat ya teman-teman, kita di sini cuma ngasih masukan ke pelaku UMKM. Tujuannya apa? Kalau dilaksanakan itu biar bisa leveling up mereka, bantu mereka buat branding. Kalau mamanya nggak apa-apa, paling nggak teman-teman udah punya experience ya. Kalau di kita learning experience menjadi brand counselor gitu. Gitu Fatima, ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Aisyah mungkin, Raran, Firza, Raya, Aura, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi harapan saya teman-teman semuanya bisa selesai secara tepat waktu. Ada kendala apapun teman-teman sampaikan ke saya, nanti saya pasti bantu. Kalau memangnya saya nggak bisa bantu, saya akan carikan bantuan ke tempat lain, itu pasti. Jadi paling nggak kita di sini berpikir bahwa ketika project, kalau saya senangnya kita bukan guru sama murid, kita tim. Jadi teman-teman butuh bantuan apa, saya akan bantu untuk berpikir. Gitu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih 3 menit, saya mau akhiri 1 jam aja tepat. Biar teman-teman bisa fokus
ke mata lain ya. Soalnya saya rada sedih lihat teman-teman progresnya di periode ini di semua mapel kok belum sesuai target gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan tugas. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan mengenai kendala di KWU atau mungkin teman-teman ekonomi ada yang ingin disampaikan kendala di ekonomi. Dari Danang, Pak Ik, silakan kalau ada pertanyaan apapun tentang KWU boleh. Silakan. Masih ada 2 menit nih. Sejujurnya saya berharap teman-teman dari Cendekia ini bisa bergabung ya, karena challenging-nya itu di sana gitu. Teman-teman kemarin saya sempat tanya secara random, di sana belum paham UMKM itu apa, padahal di file presentasi kita udah ada UMKM itu apa. Kalaupun teman-teman males baca, teman-teman bisa cari di Google ya, UMKM itu apa gitu. Dan saya udah jelaskan di setiap pertemuan ya. Kita udah pertemuan keberapa ya? Dari pertemuan pertama, UMKM adalah ini, adalah ini, adalah ini. Segala sesuatu dia berbentuk bisnis atau dia menjalankan usaha, dia menjual, dia bikin kerajinan, dia bikin apapun, asalkan nggak melanggar hukum, itu UMKM. Selama dia nggak ada badan hukum, PT atau CV, gitu. Itu UMKM. Nah, tapi nggak apa-apa, setiap hal pasti ada risiko ya. Gitu. Kita fokus dulu ke teman-teman yang ada di sini. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Last minute nih, semenit terakhir. Silahkan, dari Firza, ada yang ingin ditanyakan? Firza? Belum, oke. Dari Haura, ada yang ingin ditanyakan, Haura? Dari Raya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, orang nggak ada. Raya. Dari Faik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Raya nggak ada. Faik? Ya ada Pak. Oke, aman ya. Ilyas? Ada yang ingin ditanyakan, Ilyas? Oke, Fatima? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, belum ada. Rarang? Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Dari saya nggak ada, Pak. Oke, Aisyah? Dari saya nggak ada, Pak. Oke, Danang? Nggak ada, Pak. Oke, Mahdi dan Mas Gibran, mungkin Mas Gibran ada yang ingin ditanyakan? Oke, teman-teman. Belum ada. Belum ada, oke. Teman-teman silakan berkoordinasi di luar jadwal Zoom boleh. Di luar jam kerja boleh WhatsApp nggak sih Pak? Boleh gitu. Saya nggak ngelarang buat WhatsApp. Tapi anjuran saya di selama jam kerja biar responnya cepat. Di luar jam kerja saya pasti respon kalau lagi lihat HP. Gitu. Oke, karena dari teman-teman nggak ada yang bertanya, silahkan teman-teman gunakan waktu sisanya untuk mengerjakan tugas yang lain, terutama di KWU dulu. Karena ini masih jam KWU. Gitu ya. Terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir, udah bertanya, udah aktif, dan saya senang banget teman-teman sudah terjun ke lapangan, jadi teman-teman udah tahu seluk-beluk UMKM itu kayak gitu. Itu cukup. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di KWU selanjutnya. Bye-bye. Makasih. Terima kasih Pak. Makasih teman-teman. Bye-bye. Saya N ya. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih.